Dahulu kala di tanah Sunda terdapat seorang wali besar yang sangat dihormati, yaitu Sunan Gunung Jati. Beliau adalah salah satu dari Wali Songo 9 ulama besar yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, penuh karisma, dan memiliki kemampuan spiritual. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Ia merupakan putra dari Nyai Rara Santang, putri dari Kerajaan Pajajaran, dan ayahnya Sultan Syarif Abdullah dari Mesir. Sejak kecil, Syarif Hidayatullah dikenal memiliki kecerdasan dan pengetahuan yang luas, terutama dalam ilmu agama. Setelah menimba ilmu di Mekah dan berbagai negeri Islam lainnya, ia kembali ke tanah air untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Sunan Gunung Jati memilih menetap di Cirebon, sebuah kerajaan kecil di pantai utara Jawa, yang saat itu belum sepenuhnya menerima ajaran Islam. Berkat kebijaksanaannya, Sunan Gunung Jati berhasil menyatukan berbagai kerajaan kecil di wilayah Sunda, termasuk Cirebon dan Banten, melalui pendekatan diplomasi dan pernikahan dengan putri-putri kerajaan setempat. Beliau menikahi putri kerajaan Pajajaran yang memperkuat kedudukan Islam di wilayah Sunda. Namun perjalanan dakwahnya tidak selalu mudah. Suatu ketika Sunan Gunung Jati harus menghadapi Raja Pajajaran yang menolak ajaran Islam. Dengan penuh kesabaran, Sunan Gunung Jati terus berusaha berdakwah tanpa kekerasan, menunjukkan keajaiban dan kebijaksanaan dalam memecahkan masalah rakyat. Salah satu legenda yang terkenal adalah ketika ia berhasil menyembuhkan wabah penyakit yang melanda Cirebon, yang semakin mengokohkan kepercayaan masyarakat kepadanya. Selain menyebarkan ajaran agama Islam, Sunan Gunung Jati juga memperhatikan kesejahteraan rakyat. Beliau mendirikan berbagai fasilitas seperti masjid, sekolah, dan pusat perdagangan yang mempercepat perkembangan ekonomi Cirebon. Dengan cara ini, ia berhasil memadukan ajaran agama dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Legenda Sunan Gunung Jati juga terkenal dengan kemampuannya dalam menghadapi pasukan Portugis yang ingin menguasai wilayah Cirebon. Berkat kecerdasannya, beliau bekerja sama dengan para wali dan kerajaan-kerajaan di Nusantara untuk melawan penjajah. Hingga akhir hayatnya, Sunan Gunung Jati terus berdakwah dan memimpin dengan bijaksana, meninggalkan warisan yang sangat besar bagi perkembangan Islam di tanah Jawa. Kini makam Sunan Gunung Jati di Cirebon menjadi salah satu tempat ziarah yang banyak dikunjungi sebagai bukti bahwa jasa dan kebijaksanaannya terus dikenang oleh generasi-generasi setelahnya. Cerita ini menggambarkan bagaimana Sunan Gunung Jati dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan kekuatan spiritualnya berhasil menyebarkan ajaran Islam di wilayah Sunda dan menjadi sosok panutan hingga hari ini. Setelah berhasil menyebarkan Islam di Cirebon, Sunan Gunung Jati semakin dihormati, bukan hanya sebagai seorang ulama, tapi juga sebagai pemimpin yang mampu mempersatukan wilayah-wilayah yang sebelumnya saling berseteru. Salah satu wilayah yang paling penting dalam perjuangannya adalah Banten. Banten saat itu masih merupakan wilayah kerajaan Hindu yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun. Sunan Gunung Jati dengan strategi dakwahnya yang penuh kelembutan dan kebijaksanaan mulai mendekati kerajaan ini. Beliau mengutus anaknya Maulana Hasanuddin untuk berdakwah di wilayah tersebut. Maulana Hasanuddin dengan bimbingan Sunan Gunung Jati berhasil mengislamkan Banten dan membangun kesultanan Islam yang kuat di sana. Kerajaan Banten kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan yang makmur dan strategis, terutama dengan kedatangan para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Islam berkembang pesat di wilayah tersebut, bukan hanya karena dakwah, tetapi juga karena integrasi ajaran agama dengan aktivitas perdagangan. Ini menjadi salah satu strategi penting Sunan Gunung Jati memadukan kehidupan sehari-hari masyarakat dengan ajaran Islam, sehingga Islam mudah diterima dan dipraktekkan.
Tak hanya di Banten dan Cirebon, Sunan Gunung Jati juga menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain di Jawa seperti Demak dan Mataram. Ia dikenal sebagai diplomat ulung yang mampu menjaga kedamaian dan persatuan di antara kerajaan-kerajaan Islam. Lewat pernikahan politik dan hubungan diplomasi, Sunan Gunung Jati memperkuat jaringan Islam di Nusantara. Ada satu kisah menarik yang sering diceritakan turun-temurun. Pada suatu waktu, pasukan Portugis mencoba menyerang Banten dengan maksud menguasai jalur perdagangan yang penting di Selat Sunda. Namun sebelum pasukan Portugis mencapai daratan, terjadi badai besar yang menghancurkan kapal-kapal mereka. Konon banyak yang percaya bahwa badai itu adalah berkat doa Sunan Gunung Jati yang memohon perlindungan dari Allah. Sunan Gunung Jati juga dikenal karena kepemimpinannya yang adil dan penuh kasih sayang. Beliau sering turun langsung ke masyarakat untuk mendengarkan keluhan dan masalah yang mereka hadapi. Salah satu nasihatnya yang terkenal adalah tentang pentingnya menjaga keadilan, kesejahteraan rakyat, dan kebersamaan yang menjadi pedoman bagi para pemimpin selanjutnya. Pada masa tuanya, Sunan Gunung Jati tetap aktif dalam berdakwah dan mengajarkan Islam. Ketika merasa bahwa saatnya untuk berpulang sudah dekat, beliau mempersiapkan penerusnya dengan bijaksana, memastikan bahwa kerajaan dan masyarakat yang telah ia bangun tetap kokoh setelah kepergiannya. Sunan Gunung Jati meninggal dengan tenang dan dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga di Gunung Sebung, Cirebon. Hingga hari ini makam beliau menjadi tempat ziarah yang dikunjungi oleh banyak orang, tidak hanya dari Nusantara, tetapi juga dari mancanegara. Warisannya dalam menyebarkan Islam dengan cara yang damai dan bijaksana tetap menjadi teladan bagi generasi-generasi berikutnya. Demikianlah legenda Sunan Gunung Jati tidak hanya menggambarkan perjuangannya dalam menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga tentang kearifan lokal, diplomasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi hingga kini.